Oke, halo para sobat Wibu, balik lagi bersama aku di Kuliah Wibu. Dan di Kuliah Wibu kali ini kita bakal membahas satu fenomena yang sangat tidak asing di perwibuan, yang sangat lazim dan yang sangat dekat dengan kita semua, yaitu adalah waifu atau husbando untuk para cewek-cewek. Oke, mengenai waifu ini adalah satu hal yang sangat dekat dengan budaya wibu, dengan istilah wibu. Dan aku rasa ini salah satu hal kenapa seseorang bisa dibilang wibu. Karena kalau kata orang kehaluan mereka terhadap waifu mereka. Dan ya aku rasa itu sudah sangat terlihat ya. Banyak sekali wibu yang suka menunjukkan waifu mereka atau husbando mereka. Sampai dijadiin merchandise, wallpaper, atau apapun lah yang bisa menunjukkan kalau mereka memiliki kecintaan terhadap waifu atau husbando mereka. Dan ini fenomena yang sudah sangat sering kita lihat di skena wibu. Dan hasilnya sangat banyak sekali merchandise yang dimunculkan untuk mengambil uang mereka dengan waifu-waifu ini. Dan aku rasa itu salah satu hal wajib yang dibeli di event perwibuan gitu, merchandise waifu mereka atau husbando mereka. Bahkan ada yang sampai poster-poster atau mungkin gantungan-gantungan kunci gitu. Tapi ini jadi sebuah pertanyaan juga gitu. Apakah mereka benar-benar mencintai sosok 2D itu atau mungkin ada hal lain di balik ini? Oke, kalau ini dari perspektifku sendiri sebagai seorang wibu yang juga mengalami hal itu, yang memiliki seorang waifu. Ya, jadi kalau aku sendiri punya waifu itu udah dari kecil, dari SD aku punya waifu. Waifu pertamaku itu namanya Lacus Clyde. Dia itu karakter dari Gundam Seed dan aku udah ngelihat dia dari SD gitu. Waktu itu ya aku mikirnya dia karakter yang baik, penggambarannya cakep gitu kan. Aku ya udah tertarik aja gitu sampai sekarang Lacus Clyde itu masih memiliki tempat yang khusus di hati aku meskipun sekarang waifuku sudah banyak. Ya, cuman dari fenomena itu sendiri belakangan aku mikir gitu. Apa iya aku suka sama sosok itu yang 2D itu, gambar itu, yang rambut pink itu, apakah aku menyukai gambar itu atau ada hal lain yang membuatku menyukai karakter itu, karakter Lacus Clyde itu. Semakin kesini aku berpikir kalau ya nggak mungkin dong ada sosok 2D seperti itu di dunia nyata gitu. Namun apa yang bisa membuat aku suka dengan karakter itu gitu. Nah, aku belajar sastra dan aku memahami ada yang namanya penggambaran karakter. Jadi, yang sebenarnya disukai oleh para wibu-wibu ini, ya sebenarnya bukan gambarnya itu. Itu sebenarnya yang disukai sama yang mereka ngeklaim waifu atau husbando itu bukan soal gambarnya. Soalnya ketika kita melihat gambar itu, kalau tadi konteksnya anime, ada cerita yang dibawakan oleh karakter tersebut. Jadi sebenarnya karakter itu adalah media yang digunakan untuk menyampaikan sosok ini. Contohnya tadi, yang aku suka itu adalah sosok Lacus Clyde. Dia itu adalah sosok anak pejabat. Bukan itu. Dia itu adalah sosok putri yang baik, memiliki suara yang merdu, mencintai perdamaian sampai-sampai dia diceritanya pergi sendiri ke medan perang untuk ikut serta menyelesaikan konflik itu. Itu adalah sebuah penggambaran karakter yang ingin disampaikan dari Lacus Clyde. Jadi bukan gambar dia, tapi karakter yang anggun, seorang putri yang sangat berdignity, seorang yang baik, dan mau berjuang gitu di situ.
Jadi ada karakter itu. Nah, digambarkan dalam bentuk karakter 2D, dalam karakter 2D gitu. Jadi ya itu sebenarnya waifu ini adalah media penyampaian gitu. Bukan ketika aku bilang aku nge-waifuin ini bukan berarti bener-bener aku suka sama gambar ini gitu. Bukan berarti aku kayak menjadikan gambar ini adalah pasangan hidupku, enggak. Cuman aku menyukai karakter yang dibawakan oleh gambar ini. Jadi karakter yang direpresentasiin oleh gambar ini. Soalnya banyak orang yang juga jatuh cinta pada karakter-karakter fiksi yang bahkan tulisan, yang bahkan gambarnya nggak ada. Yang mungkin karakter-karakter novel yang cukup terkenal sekarang kayak Sherlock Holmes dan lain sebagainya. Banyak, aku cuman lupa aja siapa aja namanya gitu. Dan itu juga terjadi karena ya penggambaran dari tulisan-tulisan itu mereka karakternya seperti apa, perilakunya seperti apa, kan begitu-begitu. Jadi sebenarnya ketika wibu-wibu ini ngomongin soal waifu atau husbando mereka sedang mengagumi sosok karakter yang seperti ini gitu. Karena karakter-karakter ini kan muncul dari idealnya si penulis. Gitu. Dan ideal si penulis ini pasti ada pengaruh pengalaman hidup pastinya. Jadi ketika mereka menuliskan itu bisa jadi karena mereka pernah bertemu orang seperti itu atau menginginkan seseorang seperti itu atau mungkin menjadi orang seperti itu atau mungkin penulisnya sendiri seperti itu. Jadi itu sih ketika kita melihat seseorang mendamba-dambakan waifu atau husbando mereka jangan dicap halu dulu. Karena mungkin mereka emang mengagumi sosok itu bahkan terkadang ada yang sampai mereka membutuhkan sosok itu. Gitu. Mungkin di hidup mereka tidak ada sosok seperti itu. Mungkin mereka merasa kalau sosok itu adalah sosok yang bisa melengkapi mereka sebagai seseorang. Jadi mereka menjadikan karakter itu panutan, mengadmire, mengwaifukan gitu, atau menghusbandoin karakter itu. Jadi itu cara kita memandang waifu dan husbando itu sebenarnya apa gitu. Jadi jangan dibilangin halu-halu aja, cuman kalian harus bisa lihat apa yang terjadi di situ. Ada apa di situ? Ada apa dengan waifu dan husbando? Kenapa orang-orang bisa suka sama gambar cewek yang bahkan nggak real gitu, bahkan gambarnya nggak real gitu. Itu gambarnya nggak realis. Berbeda dengan lukisan-lukisan realis yang bentuknya kayak emang mirip orang gitu. Cuman di sini enggak kan, lebih ke cerita yang dibawakan oleh gambar tadi. Cerita karakter yang dibawakan oleh gambar itu. Oke, itu dulu untuk video kuliah wibu kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, kemudian share video ini ke teman-teman wibu kalian atau yang non wibu atau yang kalian ingin memberitahu pada orang-orang kalau punya waifu itu nggak salah atau punya husbando itu nggak salah. Dan juga tulis di kolom komentar siapa waifu atau husbando kalian. Oke? Aku Dwi Ibdut, Sore Dewa Mata Ashta.